Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la khawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah, sehingga kita bisa kembali ngaji kitab Tasawuf Sirul Asrar. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada muallif kitab Sirul Asrar, dan kepada kedua orang tua kita. Semoga dengan berwasilah ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memahami kitab tasawuf. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i ashabihil kiram. Syahlillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa thumma ila hadratil ghausil a'zami qutbir rabbani wal haikalus samadani sultanul awliya sayyidina Syekh Qadir al-Jilani qaddasallahu sirrahul aziz. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in, shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Wa summa ila hadratina ba'ina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa usulina wa furu'ina wa lal khadirina fi majlisina hadha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, waladdallin. Kita mulai sampai halaman 62 ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-faslus sadisu asyara, pasal 16. Fi bayani, menjelaskan tentang zakatis syariati, zakat syariat, wat thoriqati, dan zakat tarekat. Zakatus syariati, zakat syariat, untuk hijau saya katakan. Ia adalah zakatus syariati, zakat syariat. Ia adalah ayyu'tiya, yang diberikan seseorang min kasbid dunya, min dari kasbid dunya, hasil usaha ad-dunya, dunia atau duniawi. Ila masorofihi, kepada masorofihi, yang dikeluarkan mu'aqotatin, pada waktu tertentu, muayyanatin, secara khusus, fi kulli, pada setiap sanatin, tahun, marrotin, sekali, min nisobin, dari nisob, muayyanin, yang ditentukan, amma, sedangkan, zakatut thoriqati, zakat tarekat, fahia, adalah
ayyu'tiya yang diberikan seseorang min kasbi dari hasil usaha, min kasbil akhirati dari hasil usaha akhirat atau ukhrawi. Kullahu semuanya, fi sabilillahi di jalan Allah, ila kepada fuqara iddini, fuqara iddini orang-orang yang fakir, ad-dini agama, wal masakini dan orang-orang miskin, wal masakinil ukhrawiyati dan orang-orang miskin akhirat. Wazakatu zakat dalam kurung zakatus syariati zakat syariat, sumiat disebut sodakotan sedekah, fil Qur'ani di dalam Al-Qur'an, kama qala Allah Ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala, innama sesungguhnya as-shadaqatu sedekah itu, lil fuqara'i untuk orang-orang fakir, wal masakini dan orang-orang miskin. Wa innama bahwa sumiyat yang disebut sodakotan sedekah, li'anna sodakota karena sedekah itu tasilu terlebih dulu sampai ila kepada yadillahi tangan Allah, qabla sebelum antasila sampai ila kepada
yadil fuqara'i, tangan orang-orang fakir, wal muradu, yang dimaksud minhu, dengan kata sampai, qabulullahi ta'ala, adalah diterima oleh Allah Ta'ala. Ya, saya jelaskan dulu. Ini kita mengenal dua zakat. Kalau kita cuma ngaji fikih, ya kenalnya cuma satu zakat. Zakat itu untuk fakir miskin. Zakat itu sebenarnya tujuannya latihan bagaimana kita tidak terikat dengan dunia. Melepas dunia berat enggak? Ya. Kalau masih miskin, sedekah 50% itu enggak berat. Kalau sudah kaya, sedekah 2,5% aja sudah berat. Logika berpikirnya begini. Kalau Bapak Ibu punya uang 100.000, saya minta 50.000, eman enggak? Berat enggak? Enggak. Tapi ketika uangnya sudah 10 juta, saya minta separuhnya. Ya, makanya Allah itu memberikan pelajaran zakat. Pada intinya bagaimana kita latihan melepaskan dunia ini, ya, melepaskan ikatan dunia ini dari hati kita. Lah, Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan ada dua zakat. Kalau zakatnya syariat kita nggak perlu membahas di sini karena sudah dibahas di dalam fikih. Fungsinya sama, zakatnya dikasihkan, kalau ini dikasihkan orang-orang fakir yang fakir ilmu. Bapak Ibu sudah kaya ilmu apa masih fakir ilmu? Jadi saya sekarang ngaji, ini saya niati mengeluarkan zakat supaya bisa nanti saya nikmati di akhirat. Saya kasihkan orang-orang miskin yang perlu dapat PKH akhirat. Ini yang ngaji malam hari ini, ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya ilmu, ya, punya ilmu, zakatkan sekarang. Ya, makanya orang dulu itu di rumahnya walaupun tidak banyak, minimal mengajarkan anak cucu dan teman-temannya anak cucu untuk menzakatkan ilmunya demi kepentingan akhirat. Nah, saya punya ilmu akhirat ini, saya zakatkan pada orang-orang miskin yang membutuhkan ilmu akhirat. Ya, Bapak Ibu jangan tersinggung karena mengertinya akhirat kan karena ngaji. Mungkin disebut kaya di dunia, tapi akhirat, ilmu akhirat kan masih miskin. Jadi saya ngajar ngaji itu saya niatkan untuk zakat saya demi kepentingan akhirat. Karena apa? Kullahu fisabilillah ila fuqaraiddin, orang-orang yang miskin di dalam agama. Jadi banyak orang Islam tapi miskin di dalam masalah agama. Nah, kalau Bapak Ibu sudah pintar ilmu syariat, ya, katakanlah ilmu membaca Al-Quran, fikih, ya ajarkan pada orang lain, itu sebagai zakat kita di dunia untuk kepentingan akhirat. Tapi catatannya jangan minta upah. Kalau minta upah namanya komersial. Kalau sudah komersial, hasilnya sudah diterima di dunia, maka di akhirat tidak akan dapat balasan karena sudah diterima di dunia. Itu prinsipnya ilmu tasawuf.
Karena selama ini agama Islam itu yang menyebarkan dan yang berkuasa atas otoritas agama ini adalah para fuqaha, bukan saintis. Ya, saintis itu apa bahasa kita? Saintis itu ya ulama dalam bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya saintis. Nah, sehingga yang dinamai ibadah itu hanya sholat. Banyak orang datang ke saya, Gus, saya minta doanya, Gus, tolong didoakan supaya ekonomi saya lancar, saya bisa kaya. Untuk bekal ibadah, Gus. Otaknya Bapak Ibu kalau kata ibadah merujuknya ke apa? Mesti sholat kan? Iya. Karena sekolah SD disuruh lanjut SMP tidak mau. Merujuknya itu kalau ngomong ibadah pasti sholat. Padahal Nabi mengajarkan semuanya diniati ibadah. Karena sudah didefinisikan oleh fuqaha. Fuqaha itu ahli hukum. Ya, hampir sepanjang masa mulai Nabi wafat sampai hari ini yang berkuasa atas agama adalah fuqaha. Jadi yang disebut ulama itu ya fuqaha, bukan saintis. Sehingga kalau orang bekerja mencari dunia siang malam pasti dituduh oleh fuqaha itu hubbud dunya, cinta dunia, gendengi dunyo. Siapa bilang? Nilainya nggak seperti itu. Jadi kalau ada seorang suami atau seorang bapak bekerja siang malam demi keluarga, setelah uangnya masuk ke kantong, dapat uang itu disedekahkan atau disimpan ke tabungan. Kalau uang itu sebagian disedekahkan, berarti ya nggak hubud dunia. Dia tahu bagaimana menggunakan dunia ini untuk kepentingan akhirat. Sedangkan yang setiap hari ngaji kemana-mana ternyata dapat uang tidak keluar-keluar. Yang hubud dunia kiai apa Pak Tani. Nah, jadi ketika kita bekerja di pasar, di sawah, di kantor, itu dinamakan apa kalau fuqaha? Itu namanya bekerja, bukan beribadah. Makanya sekarang mindset kita dirubah. Bapak Ibu pergi ke kantor itu namanya ibadah. Mencari nafkah untuk keluarga namanya ibadah. Bukan hanya sholat. Sholat itu ibadahnya anak SD, SMP. Makanya kalau minta doa, Gus, saya minta doa supaya diberi kelancaran rezeki, sanggup ibadah. Otak kita jangan menuju ke sholat. Memberi nafkah anak istri, menyekolahkan anak-anak dan cucu itu ya ibadah. Karena ketika bekerja, definisinya itu pekerjaan, profesi. Sholat bukan profesi. Sholat itu berdoa apa pekerjaan? Sholat itu kan berdoa. As-sholatu ad-du'a'u. Ketika bapak ibu menyantuni anak yatim, itu ibadah apa bukan? Jadi banyak yang didefinisikan kurang tepat. Jadi kita bekerja ke sawah, ke kantor, ke pasar, itu ibadah. Karena apa? Untuk menyekolahkan, untuk menafkahi dan sebagainya. Dinilainya nanti ketika dapat uang itu ditasarufkan kemana? Untuk kepentingan akhirat apa untuk investasi yang numpuk-numpuk, hasilnya nggak jelas. Ketika mati pun juga ditinggalkan. Ya, nanti anak cucu dikasih tahu bahwa ibadah itu bukan hanya sholat, nyumbang masjid, nyumbang sekolah, nyumbang panti asuhan, itu ya namanya ibadah.
Nah, ini terlanjur didefinisikan bahwa ibadah itu hanya sholat. Nah, sholat itu kalau menurut ulama tasawuf itu ibadah ritual. Ya, ritual. Sholat, puasa, haji itu cuma ritual. Nah, zakat, sedekah, infak itu ibadah sosial. Nilainya lebih besar mana? Ya sosial. Ibadah ritual itu kepentingan pribadi. Surga itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Kalau orang sholat tempatnya di mana? Wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Ya malah orang-orang sholat tempatnya di neraka. Wong sholat sih pikir dagangane. Allahu Akbar, pekerjaan saya belum selesai. Sholatnya dipercepat itu karena takut kehilangan order. Sholat itu kepentingan kita dengan Allah. Penghambaan itu termasuk dapat pahala enggak? Ngawulo, bahasa Jawanya ngawulo. Ikut orang dengan ikut saya gitu, yang niatnya mau penghambaan ke saya, ikut saya kan nggak ada kontrak harus dibayar berapa, berarti kan nggak perlu dibayar kan, pokoknya dapat makan, dapat ini cukup. Nah, Bapak Ibu kan penghambaan di dunia kan dapat rezeki, dapat makan, dapat ini, dapat itu. Loh kok lama-lama setelah dikasih kesempatan bekerja kok, ya saya juga harus dapat warisan itu. Surga itu loh punyanya Allah, kenapa kok bilang minta warisan surga? Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Ngelunjak enggak? Kata-katanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lama-lama ini ibaratnya orang Jawa kan dipupu anak suwe-suwe tambah jaluk warisan. Surga itu aset punyanya Allah, bukan punya kita. Tapi memaksa-maksa Allah supaya memberi warisan kepada kita. Zakat nggak pernah. Zakat Gus setiap mau lebaran 2,75 kilogram. Nah, kalau ditimbang sama Allah, asetmu miliaran. Zakat cuma 2,75, itu tomboisin, obat malu sama tetangga daripada enggak zakat. Ya, jadi kita ngaji tasawuf pada malam hari ini merubah mindset bahwa ibadah itu tidak hanya sholat. Karena rukun Islam yang kedua apa? Sholat. Ya sudah disepakati rukun Islam yang kedua sholat itu bagian dari ibadah. Tapi ibadah itu tidak hanya sholat. Ketika ada tetangga yang kelaparan, terus kita memberikan makan, memberikan ini, itu kan juga ibadah. Kepentingannya semua ini adalah untuk akhirat. Kalau zakat fitrah, zakat mal itu latihan. Tapi sebenarnya kan hati kita itu masih berat walaupun itu zakat fitrah. Buktinya mau zakat fitrah itu cari toko yang jual beras zakat, bukan jual beras premium 64 atau Bramo yang enak. Giliran zakat kan cari beras zakat. Berarti ngaji tasawufnya nggak lulus kalau zakat beli beras zakat. Jadi sodakoh yang pertama sampai itu kepada Allah dulu, baru kepada manusia. Contohnya kalau kita mau sedekah beras saja, kalau dilihat oh berasnya yang bagus, itu diterima oleh Allah. Berasnya aja beras timbunan yang sudah sekian tahun dipoles pakai daun pandan, pakai vanili, baru dizakatkan. Orang-orang yang jual beras zakat itu mesti beras yang kualitasnya rendah.
Ya kita ngaji tasawuf ya kita beli yang kualitasnya bagus. Lo nanti di sana kan dicampur Gus sama amil, ya nggak apa-apa urusan amil. Yang penting kita di hadapan Allah itu mempersembahkan yang terbaik. Makanya nanti kalau mau zakat, mau kurban, ya jangan urunan. Beli sapi ya sendiri, bukan 7 orang. Wong miskin akhirat yang kaya-kaya. Bukan menghina, kita mengajarkan mindsetnya harus lebih maju daripada orang syariat. Ya, kira-kira bisa dimengerti. Kita harus lebih maju. Mindset ibadah itu tidak hanya sholat. Kadang-kadang karena sudah terlanjur Allah majal akhir kalamina la ilaha illallah, dipikir masuk surga cuman baca la ilaha illallah. Kalau cuman pengakuan aja gampang. Mas, untuk mendapatkan surga itu butuh kerja keras, butuh berdarah-darah fisabilillah, ya. Jadi panitia santunan anak yatim nggak pernah laporan keuangan pada donatur kok minta masuk surga. Saya kan sering itu nyumbang anak yatim gini-gini, panitianya apa pernah laporan? Public expose nggak pernah. Dipikir gitu itu sudah masuk surga. Jenengan kalau jadi panitia apapun dilaporkan kalau acara selesai. Laporan nggak jadi panitia? Dereng laporan. Makanya orang-orang di sini saya kritisi, kamu jadi panitia apa aja kalau uangnya orang banyak harus laporan. Laporan itu bikin laporan terakhir bla bla bla. Gini. Jadi supaya bisa jadi amalan akhirat, nyantuni anak yatim itu kan amalan akhirat. Pahalanya besar. Ada anak yatim ketika atau fakir miskin ya, ketika dia butuh bayar sekolah, katakanlah cuma 100.000, Bapak Ibu kasih, itu senengnya luar biasa. Hatinya Bapak Ibu itu lebih bahagia itu daripada wiritan pagi 1000 kali. Kalau sedekah itu langsung hati kita terdampak bahagia, hormon bahagia kita tambah. Kalau zikir wirid biasa dapat 1000 bokong ini panas, tidak terdampak hormon bahagia, hormon menderita. Ya kan? Nah, tapi ketika jadi panitia, donaturnya siapa saja, walaupun dia tidak minta namanya disebutkan, hanya hamba Allah, itu disebutkan donaturnya si A, si B, si C ini sekian. Oh Gus Wid 3 juta, oh si A, si B, walaupun rumahnya aja disebutkan. Karena apa? Siapa tahu donatur itu nitip ke si A, dikasihkan panitia cuma 200, padahal nitip 1 juta. Loh, aku nitip si A itu 1 juta kok ditulis panitia ditelepon panitia. Ini kemarin saya itu ngasih nitip uang ke si A, ini 1 juta. Loh, saya nerimanya diamplop cuman 200, 100. Nah, akhirnya kan itu keterbukaan informasi, orang kan tahu. Pak, Bapak itu nggak perlu begitu. Kami panitia kan punya rekening, bayar aja pakai KRIS. Kalau nggak punya, kalau punya M-Banking, transfer aja ke M-Banking. Setelah acara selesai di public expose, ya semua orang bisa baca kegiatan kita, bahwa kita betul-betul bekerja sosial yang nanti bisa kita nikmati di akhirat. Terus kalau jadi takmir masjid itu ibadah apa profesi? Saya mau tanya, takmir masjid itu ibadah apa profesi? Disusun ketua, sekretaris, bendahara, seksi-seksi. Kalau ada apa aja takmir oleh apa? Itu kan profesi namanya.
Kalau masih tanya oleh apa, dapat apa, itu namanya profesi, berarti nggak perlu bicara ibadah. Cirinya kalau seperti itu bernilai pekerjaan, untuk menjadi seorang takmir itu mesti otot-ototan. Perdebatannya sepanjang hayat. Karena tidak diajarkan bagaimana semua perbuatan, amal perbuatan kita untuk mengelola masjid itu lillahi ta'ala, demi kepentingan akhirat. Ada pertanyaan? Tentang sebutan fakir miskin. Fakir miskin di dunia yang mengalami hidup fakir miskin banyak. Berarti fakir miskin di akhirat itu karena akan mudah sekali untuk mengeluarkan orang itu menjadi makanan supaya di akhirat tidak mikir miskin. Tapi faktor kemiskinan itu apakah juga karena itu? Ya, ada pertanyaan, fakir miskin di dunia kan karena nggak punya harta. Terus kalau fakir miskin di akhirat bagaimana? Ya kalau fakir miskin di akhirat ya nggak punya ilmu akhirat. Biasanya orang-orang yang mengajarkan ilmu akhirat itu cenderung dengan ikhlas. Kalau ilmu dunia cenderung tidak ikhlas bayar, pasti ada tarif. Nah bagi orang yang miskin akhirat, kalau nggak mau ngaji kepentingan akhirat, ya nanti akan menjadi fakir miskin di akhirat. Nah bagaimana ukurannya? Apakah sama dengan di dunia? Ya hampir sama. Orang yang nggak bisa sekolah kuliah itu orang yang miskin. Miskin itu bukan takdir, itu salah sendiri miskin. Makanya dunia miskin, nah, tapi kan ulamanya mengatakan nggak apa-apa, miskin di dunia nggak apa-apa, karena ad-dunya sijnun lil muslimin mu'minin. Nggak apa-apa, dunia ini kan penjara bagi orang-orang beriman. Yaitu namanya ngajinya kurang jauh, ngopinya kurang kental. Jadi kita di dunia ini harus memaksimalkan ibadah kita, amal ibadah kita demi kepentingan akhirat. Cari nafkah pun adalah ibadah, ya. Dapat uang dikasihkan anak istri untuk kepentingan nafkah itu ibadah. Kalau laki-laki yang cari uang perempuan bukan ibadah. Karena yang diwajibkan oleh Allah menjadi pemimpin adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu harus tanggung jawab pada perempuan, bukan perempuan yang disuruh kerja. Sekarang begitu banyak enggak? Coba ke pabrik sebelah itu, bapak-bapak itu nganter ibu-ibu apa ibu-ibu nganter bapak-bapak? Ya bapak-bapak nganter ibu-ibu, habis nganter ibu-ibu ngopi di sebelahnya. Ya memang ciri-ciri zaman akhirat, laki-laki nggak mau kerja, perempuan yang bekerja. Dan perempuan ngomongnya gini, ya sudahlah suami nggak kerja nggak apa-apa, daripada nggak punya suami, mending punya suami. Kalau nggak punya suami nggak enak dicap janda sama orang. Akhirnya punya suami itu niatnya ibadah apa niat mencari cap buruk? Status, bahasa modern status, yang penting statusnya di bojo. Makanya nggak bahagia karena nggak ngerti ilmu akhirat. Itu orang miskin di dunia, miskin di akhirat. Itu contoh-contoh kemiskinan. Kemiskinan abadi dunia dan akhirat. Makanya harus tajdidun niat, memperbarui niat. Jadi laki-laki jangan menjerumuskan perempuan.
Ini sudah bicara zakat syariat, zakat thariqat. Ini masih belum zakat hakikat. Ya. Kalau laki-laki nggak mau bekerja, yang bekerja istri, alamat masuk neraka well. Tahu well? Neraka yang paling bawah sendiri. Wis intipin rokok, keraknya neraka. Bukan saya yang ngancam Gusti Allah. Tanggung jawab apapun yang terjadi di dunia sampai di akhirat adalah seorang laki-laki. Zakatnya itu yang bayar laki-laki. Makanya akhir zaman itu setelah Nabi Muhammad wafat, tugasnya malaikat Jibril kan nggak ada, nganggur. Tugasnya malaikat Jibril setelah Nabi Muhammad wafat, satu, mencabut rasa kasih sayang dari hati setiap anak Adam. Sekarang itu namanya ponakan itu kan suayang nang umi, tante nih, budi nih, nggak bisa. Misanan kemisanan ya, sepupu dengan sepupu seperti saudara kandung zaman dulu ya nggak bisa. Faktanya anak saya ini saya gumbulkan jadi satu ya nggak bisa. Karena itu ciri zaman akhir. Ya. Kan sering saya sebutkan tuh ciri zaman akhir. Terus sekarang ciri zaman akhir yang lain. Ulama sudah tidak punya rasa malu, tidak bersikap zuhud. Terus kemudian hakim tidak pernah adil, itu ciri dari zaman akhir. Kalau kena perkara daripada di sidang mending damai. Itu karena ini dunia zaman akhir, percuma. Sidang percuma. Tapi kalau ini nggak terjadi, berarti apa yang disampaikan Nabi nggak benar. Ya benar yang disampaikan Nabi, zaman akhir itu rasa keadilan sudah tidak ada, karena sudah dicabut oleh Allah. Wakilnya Allah itu sudah nggak bisa adil. Wis toh, Menteri Agama, kurang bagaimana dipercaya rakyat menjadi Menteri Agama urusan haji. Dari tahun ke tahun ya korupsi. Tinggal lihat ini yang baru jadi, tinggal kita lihat. Terpleset apa enggak? Ya kita doakan umarok kita, pemimpin kita itu dijaga kehormatannya oleh Allah. Tapi sepanjang tahun kita saksikan kan begitu. Karena mindsetnya sudah nggak ada akhiratnya, mindsetnya uang dan uang, materi dan materi. Oke, jadi sama juga nanti menumpuk sesuatu di dunia ini tapi akhirnya bangkrut di akhirat. Yang di Zoom ada pertanyaan? Paham semua ya? Kalau paham saya lanjutkan. Yang punya rumah sakit, kalau pasien 10 gratis 1, nah itu zakat akhirat. Alhamdulillah. Paham ya? Kita lanjutkan wa zakatut thariqati, dan zakat tarekat. Fahia adalah mu'abbadatun tanpa batas waktu. Itu tulisannya wahwa. Kalau mengikuti kalimat di belakangnya karena merujuknya pada zakat, kan tak marbutoh itu mu'annas, mu'abbadatun yaitu mu'annas, berarti wahia, wawunya diganti ya. Wahia yaitu ayu tia, untuk memberikan sawaba pahala
kasbil akhirati, kerja akhirat. Lil asina, untuk orang-orang maksiat. Liridho illahi ta'ala, untuk mendapat ridho Allah Ta'ala. Fayaghfirullahu ta'ala, lalu mengampuni Allah Ta'ala lahum, kepada mereka, ya, mereka ahli maksiat, misla, seperti sedekah, sawabas sholati, sawaba pahala, as-sholati, sholat, waz zakati, dan zakat, was shaumi, dan puasa, wal haji, dan haji, wa sawabat tasbihi, dan pahala sedekah tasbih, ya, pahalanya tasbih, wa tahlili, dan tahlil, wa sawaba, dan pahala sedekah tilawatil Qur'ani, bacaan Al-Qur'an, wa sakhawati, dan sedekah kepedulian sosial, wa ghairi dzalika, dan lain-lain. Minal hasanati, dari semua kebaikan. Titik di sini dulu saya jelaskan. Jadi zakat thariqah itu tanpa batas, ya. Makanya ulama mengajarkan Allahumma ausil misla sawabama qara'nahu hadiyatan wasilatan ila khadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Zaidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila abaina wa ummahatina wa jaddatina. Itu kan kita mengamalkan amalan akhirat, ya, untuk kepentingan akhirat. Jadi nenek moyang kita siapapun itu diberikan amalan-amalan akhirat, karena dia yang dibutuhkan itu amalan akhirat, minat tahlili wa tasbihi wa sholawati, dan sebagainya, ya. Apakah itu hanya untuk orang yang sudah meninggal? Tidak. Kalau punya anak cucu kok nakal, susah diatur, perbanyaklah sedekah akhirat dengan dikirimi Fatihah, dengan puasa. Makanya nenek moyang dulu kan kalau ada anaknya kurang cerdas, ibunya puasa, bapaknya puasa, karena supaya dapat asupan energi akhirat di dunianya. Pak Habibie orang yang jenius itu, kalau lagi belajar, lagi ujian, ibunya puasa terus. Lah ibunya, bapak ibu nggak puasa, mana nggak cerdas kayak Pak Habibie. Orang-orang hebat itu ibunya pasti hebat juga, ya. Pak Harto, Pak Karno,
Ibunya ahli tirakat, amalan akhiratnya diperbanyak demi anak-anaknya. Hebat. Biasanya setelah bapak ibunya hebat, cucunya nggak hebat karena saya nggak mau tirakat. Ya. Nenek moyang saya hebat-hebat, giliran buyutnya yang nggak hebat karena sudah nikmat dunia, nggak berjuang. Jadi kita memberikan amalan-amalan akhirat kepada orang-orang yang miskin. Contohnya begini, kalau di kampung kita ada lokalisasi kan jelas itu tempat kemaksiatan, ada tempat sabung ayam. Kalau orang sufi apa digerebek? Ya enggak. Mereka itu perlu kita istighosai, dimohonkan ampun kepada Allah ya, supaya diampuni. Pekerjaan maksiatnya itu supaya diakhiri oleh Allah. Digerebek pindah orang begitu itu. Kalau hatinya jalan pintu rizkinya nggak dibuka sama Allah. Jadi kalau ulama zaman dulu nggak sampai dibenci, kumpullah orang-orang alim, ya berdoa kepada Allah, ya Allah ampunilah orang-orang yang berada di lokalisasi itu, bukakanlah mereka pintu rezeki yang halal, nggak dibenci, di demo dan enggak. Kalau ulama sufi enggak, ya. Kalau demo berarti amar ma'ruf nahi mungkar. Apa amar ma'ruf nahi mungkar? Amar perintah, ma'ruf kebaikan, nahi melarang, mungkar kemungkaran. Itu makna yang didefinisikan oleh para fuqaha. Kalau puasa buka warung digerebek, itu amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ulama sufi tidak begitu menerjemahkannya. Amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah supremasi hukum dan keadilan sosial. Pilih mana? Ngeruduk nggawa bendung apa supremasi hukum dan keadilan sosial? Orang itu kadang miskin itu bukan takdirnya miskin, karena ada sesuatu yang sistem yang membuat dia miskin. Nyatanya orang miskin nggak bisa kan kuliah di negeri yang favorit, bayar gak kuat. Coba ke perguruan tinggi yang favorit, wis nilainya jelek tuh bukan karena apa? Karena kurang makan gizi. Makanya gak pinter-pinter. Terus akhirnya yang pinter-pinter mestinya orang kaya, ya makanya bergizi, sekolahnya di tempat favorit. Sudah sekolah di tempat favorit masih ikut bimbingan belajar yang ngetop. Tuh. Akhirnya kan didominasi begitu. Yang lain gimana? Karena nggak bisa punya akses seperti orang-orang yang punya uang. Bukannya IQ-nya kalau ketika diuji, IQ-nya mungkin bisa lebih cerdas anaknya orang nggak mampu, tapi nggak punya kesempatan dan akses. Yeah. Makanya kan di medsos itu ada tuh orang dari timur keterima di UI, orang sekampung menghina orang miskin kok mau kuliah di UI. Loh, itu udah meremehkan. Kalau lama tasawuf nggak seperti itu. Lama tasawuf didoakan, ya semoga kamu berangkat aja nak, berangkat. Sudah rizki bukan dari manusia, di situ dari Allah. Jadi begitu juga kalau kita di dunia hidupnya susah, perbanyak amalan akhirat supaya hidup kita jadi bahagia. Yang bahagiakan hati itu kan bukan amalan dunia, amalan akhirat. Uang itu hanya menyenangkan hati, tapi tidak membahagiakan hati. Jabatan itu hanya menyenangkan hati, bukan membahagiakan. Nanti kalau banyak uang malah pajaknya besar, gimana? Seneng apa sedih? Ya. Jadi kita mensedekahkan semua apa yang menjadi amalan akhirat. Ya, kalau mau
zakat thariqah. Ya makanya zakatnya kalau orang kita wabil khusus di Indonesia, konteks Indonesia itu NU. Kan ila hadratin jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Min masyarikil ardi la magharibiha barri wa bakhriha. Itu mesti disebut ya. Ila hadratin jamil mu'min muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bakhriha khususan aba'ana wa amat. Itu contohnya yang dicontohkan ulama sufi, ulama tasawuf tentang zakat-zakat tarekat. Wis torikotan bertahun-tahun gak tahu zakat. Memang pernah zakat, Pak? Gak pernah, Gus. Zikir wirid saya nikmati sendiri, Gus. Oh, nyatanya kalau sholawat itu rindu Kanjeng Nabi apa fadilah dunianya yang diminta? Asmaul Husna itu nggak pernah rindu Allah. Asmaul Husna itu yang diingat materialismenya. Kalau ya Ghani ya Hamid bikin kaya, ini semangat nih gue. Ya, zikir ya Ghani ya Hamid yang kapan zakat akhirat? Nggak pernah. Wah, kalau dilihat ngaji malam ini Gus, berarti bisa-bisa saya bangkrut di akhirat. Ya jelas, karena nggak pernah investasi akhirat. Ibadah kita itu sia-sia, ibadah yang nggak penting-penting dilakukan, yang penting nggak dilakukan. Ya, yang wasakhawati itu nggak pernah dilakukan. Jadi sedekah kepedulian sosial nggak pernah dilakukan. Okay. Kita lanjutkan. Fala ya beko. Fala dengan begitu ya beko tidak ada linafsihi bagi dirinya syai'an sesuatu min sawabi dari pahala hasanatihi kebaikan fayabqa dan yang ada nafsuhu bagi dirinya muflisan adalah pailit. Fallahu maka Allah yuhibbus sakhawata, yuhibbu mencintai as-sakhawata orang-orang yang memiliki kepedulian sosial tinggi. Bahasa Arabnya cuma satu, terjemahan Indonesianya panjang. Orang-orang yang memiliki kepedulian sosial tinggi. Wal iflasa dan pailit. Jadi kalau sedekah kayak Nabi gitu loh, Nabi punya uang 1.000, 2.000 sedekahkan semua. Jadi punya 100.000 masukkan kotak semua. Ini tantangan kepedulian sosial kata Allah. Kama qala sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-muflisu orang yang pailit fi amanillahi
akan berada pada kesentosaan Allah. Fid daroini, di dunia dan akhirat. Fal abdu, sebab seorang hamba wama, dengan apa yang dimiliki, fiyadihi, di tangannya, karena adalah limaulahu, milik tuannya. Faidha kana, kelak ketika yaumul kiamati, hari kiamat, atohu, apa yang diberikan oleh hamba akan dibalas Allah Ta'ala, oleh Allah Ta'ala. Bikulli hasanatin, setiap kebaikan, bikulli, setiap hasanatin, kebaikan, asyra, 10, amsaliha, kali lipatnya, kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala. Man, barang siapa jaha, yang melakukan bil hasanati, amal kebajikan, falahu, maka ia mendapatkan pahala asyru, 10, amsaliha, kali lipatnya. Ya, saya jelaskan dulu. Kenapa banyak orang berharap masuk surga, tapi yang diburu cuma sholat? Kenapa orang kok mengemari sholat? Lah, itu karena udah belajar filsafat. Karena gak ragat alias ora bondo. Sholat 5 kali di masjid keluarkan biaya gak? Enggak. Masuk masjid bayar gak? Enggak. Iktikaf di masjid bayar gak? Iya. Kalau sholat itu ibadah yang paling tidak mengeluarkan uang, ibadah gratisan. Makanya banyak diburu. Tapi kenapa di framing ibadah sholat itu masuk surga? Ya, ini Syekh Abdul Qadir Jali menjelaskan, kamu itu jangan memframing kalau yang bikin kamu masuk surga itu sholat. Kata siapa? Wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun.
Al jannatu lil muttaqin apa lil musallin? Ya lil muttaqin. Surga itu untuk orang yang bertakwa, bukan untuk orang yang sholat. Sholat memang wajahnya menghadap kiblat, tapi hatinya membelakangi Allah. Ya kita sendiri aja lah, nggak usah bicara orang lain. Kita sendiri kan sering sholat, wajah kita ini wajah tu wajah ya lilladzi fatara samawati, tapi hati kita kan membelakangi Allah. Ya Allah, kenapa nggak dapat uang? Ya Allah, kenapa ini nih? Ya Allah, kenapa? Itu membelakangi Allah. Ya, jadi kita merubah mindset yang tadinya di-framing oleh fuqaha bahwa yang bisa membuat Bapak Ibu masuk surga itu sholat. Ya nggak apa-apa, karena memang di-framing begitu. Kalau nggak di-framing begitu ya nggak sholat orang-orang. Tapi ya jangan hanya sholat. Kalau sholat sudah deal, yaitu ibadah rukun Islam yang kedua, nggak usah otak-atik. Tapi ada yang lebih hebat, yakni kepedulian sosial. Kenapa orang-orang malas melakukan ibadah sosial? Karena pasti mengandung biaya. Nabi itu nggak pelit, tapi umatnya banyak yang pelit. Coba ini, jangankan bicara akhirat, duniawi saja. Sebentar lagi kan 17 Agustus. Kalau ditarik panitia Agustusan ngasih 100.000 apa 50.000 apa 2 juta. Ya mensyukuri nikmat yang jelas-jelas nikmat ini kita dapatkan di dunia. Nikmat merdeka. Ditarik tumpeng, geremengnya orang sekampung itu dengar. Saya sampaikan pada orang-orang, memang kalau pohon tumbang itu pasti semuanya orang mendengar. Tapi kalau pohon tumbuh tidak ada yang mendengar. Sampean bangkrut sampean nelek kabeh krungu, tapi lek sampean apik tidak ada yang dengar. Loh ini jelas-jelas la in syakartum la azidannakum. Ya. La in syakartum, jika kamu mensyukuri nikmat kemerdekaan dariku, la azidannakum. Itu loh dalil kemerdekaan, bukan dalil dagang laris. Jadi la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu mensyukuri nikmat kemerdekaan, niscaya akan aku tambah nikmatnya. Kira-kira kalau melihat kondisi negara kita hari ini dipandang dari sudut ilmu tasawuf, banyak orang bersyukur enggak? Nyatanya hidup makin susah, pajak makin naik, semua mau dipajekin. Berarti kan enggak barokah hidup kita. Wala in kafartum, kalau kamu kufur nikmat, inna adzabil syadid. Kita kan ya banyak kufur nikmat. Memang kayak bank-bank banyak besar-besar, tapi yang punya uang siapa? Sing diuterno bank-bank itu loh, investornya dari asing semua. Kita memang secara fisikly awak ini merdeka, tapi mulai ekonomi, pemikiran nggak merdeka. Merasakan begitu nggak? Pupuk itu merdeka nggak? Kita itu kan ya gudangnya, kenapa sih cari itu sulit? Ya itu buktinya kalau kita nggak merdeka, diatur-atur. Ya dewe gak oleh. Jadi ulama tasawuf kita harus membuka mindset. Ya sudahlah, syariat-syariat orang-orang yang bekerja syariat seperti itu. Kita dipajak makin tinggi. Nanti mantu dipajak loh, nggak usah rame-rame mantunya. Ya, nikahan amplopnya dipajak. Ya kita berdoa kepada Allah kalau ulama tasawuf, ya Allah, kalau umarok saya itu setiap titik dipajaki, berilah saya kekayaan yang lebih kaya daripada negara ini. Nanti saya bayar semua pajaknya orang-orang. Kan gitu tuh. Syekh Abdul Qadir Jailani kan gitu. Raja Khalifah pada masa Syekh Abdul Qadir Jailani, semua sudut dipajaki, ini dipajaki. Akhirnya
sowan ke Syekh Abdul Qadir Jailani bawa apel, disuwuk apel sama Syekh Abdul Qadir Jailani, dalamnya isinya apa? Belatung. Kaget. Kata khalifah, ini apa Syekh? Ya itulah tandanya kalau kamu semua usahanya rakyatmu kamu kenain pajak. Kapan rakyatmu bahagia? Itulah yang kamu makan itu bukan apel, tapi hakikatnya adalah belatung. Dipikir dengan narik pajak dari sudut sana sini makin maju negara, enggak. Dari sejarah masa lalu banyak kerajaan-kerajaan negara bangkrut gara-gara naikkan pajaknya rakyatnya. Bukti yang nggak jauh dari masa kita, Perancis itu, Kaisar Perancis itu naikkan pajak, rakyatnya sengsara, keluarga kerajaan Kaisar makannya enak-enak, akhirnya dipenggal kepalanya sama rakyatnya, ya kan? Perancis itu seperti itu, makanya sampai revolusi Perancis. Persia, Kaisar Persia yang terakhir mengadakan pesta besar-besar, tapi rakyatnya miskin, akhirnya digulingkan Shah Rezanya itu. Kalau nggak salah sekarang kan masih hidup. Mojopahit kurang bagaimana besarnya, karena terlalu banyak mungut pajak, semuanya dipajaki. Dipikir banyak narik pajak itu barokah hidupnya, enggak. Terus memangnya untuk siapa pajak? Dari zaman khalifah, kalau kita bicara khalifah Abbasiyah Umayyah, kenapa dihancurkan Allah? Ya kebanyakan narik pajak. Ya bu, ya dikasih zakat akhirat, nggak pernah diajari begitu. Jadi ini nanti ya yang menyebabkan kita itu masuk surga karena kepedulian sosial yang tinggi. Kalau sholat itu hubungannya hablum minan nas apa hablum minallah, itu urusan kita sama Allah, penghambaan kita sama Allah. Jadi kalau kita banyak mengamalkan amalan akhirat di dunia, maka nanti di akhirat akan dibalas oleh Allah 10 kali lipat. Jadi apa-apa yang kita lakukan kalau sudah di dunia kita dapat imbalan, maka jangan mimpi nanti ketika di akhirat. Orang-orang itu memburu amalan-amalan sholat-sholat itu karena paling gratis. Masuk masjid nggak bayar, masuk ini nggak bayar, ya. Tapi itu di framing menjadi jaminan masuk surga. Faktanya orang sholat itu wajahnya saja yang menghadap kiblat, tapi hatinya tidak menghadap Allah. Makanya kalau sholat, innas sholati, sesungguhnya sholatku wa nusuki, dan ibadahku. Makanya dibedakan sholat dan ibadah kalimatnya. Wa mahyaya wa mamati. Terlanjur di framing kalau ibadah itu sholat. Pergi ke sawah tidak sholat, bekerja. Besok kalau ditanya suami mau kemana mak? Mau ibadah ke sawah. Kaget karena framingnya berabad-abad itu ke sawah itu kerja. Ke pasar mau kemana mak? Mau ibadah ke pasar, karena di framing kalau ke pasar kerja. Sekolah itu juga ibadah, ngaji begini ya ibadah. Kalau ditanya orang mau kemana, mau ibadah. Lah kan ada di framing kalau ngaji itu mencari ilmu, ya ibadah. Biar kita nggak bangkrut dunia akhirat. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan? Mungkin yang di Zoom? Ada, Gus. Oke, silakan.
Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ini Gus, saya tertarik untuk bertanya tentang kepedulian sosial. Itu kalau kita meminjami tetangga atau saudara atau teman yang butuh dan nembung pinjam ke kita, itu apa di situ masuk dalam kategori kepedulian sosial yang notabene ibadah, Gus? Karena kan kalau pinjam itu bagaimanapun kan kita berharap dikembalikan, ya Gus. Itu Gus. Terima kasih saja, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di zaman Nabi, ketika Nabi berada di Madinah, itu kan turun ayat wasta'inu bis sabri wassalat. Jangan salah paham. Ayat itu diturunkan oleh Allah karena apa? Satu, ya, sebab nuzulnya karena di Madinah masih banyak orang Yahudi. Kemudian satu keluarga itu katakanlah Yahudi, separuhnya sudah masuk Islam, yang separuh belum masuk Islam. Nah, kemudian yang belum masuk Islam ini orang-orang Yahudi mengatakan kepada saudaranya, ipar-iparnya, kamu kan ikut Muhammad. Ajaran Muhammad itu adalah agama yang baik dan benar. Ketika mendengarkan adzan sholat zuhur, subuh itu diingatkan. Ini sudah waktunya subuh, kamu bangun, diingatkan. Zuhur diingatkan, sampai sholat 5 waktu diingatkan. Ketika puasa, dia diingatkan waktunya sahur, ya, dimasakkan ini. Nah, kalau punya pimpinan yang non muslim begitu, terpukau nggak? Ya terpukau. Baiknya ini orang non muslim tapi baik, mengerti. Itu sama Allah diturunkan ayat wasta'inu bis sabri was shalah. Ya harusnya mohon bantuannya itu ya kepada Allah, bukan kepada orang non muslim. Karena apa? Kepedulian sosial di zaman Nabi itu dijelaskan wasta'inu bis sabri was shalah, sabar. Kalau kasih pinjaman teman, ditanya kapan Bu Titi waktunya ngembalikan, pun saking Gus Andoni Harto, itu namanya kepedulian sosial. Kalau ada batas waktu, makanya di ayat itu dilanjutkan wasta'inu bis sabri was shalah. Itu artinya apa? Orang Yahudi itu setiap memberi nilai manfaat apa, dia juga minta nilai manfaat yang lain. Ketika dia memberi satu komoditi, dia minta komoditas yang lain. Contoh, kalau konteksnya Indonesia, kalau musim pemilu ngasih karpet, ngasih minta imbalan enggak? Yaitu dia memberi nilai manfaat juga mengharapkan nilai manfaat yang lain. Itu tidak dinilai sebagai kepedulian sosial yang tinggi dan tidak dinilai ibadah sosial. Okay. Nah, kemudian bagaimana kalau kita memberi sesuatu supaya mendapatkan sesuatu? Itu sudah dijawab oleh Allah. Kalau kamu memberikan sesuatu pada orang lain, ya, mengharapkan sesuatu nilai manfaat dari orang lain, maka kamu tidak akan mendapatkan pahala. Berarti itu namanya materialisme. Ya. Kita mengajarkan Al-Quran, ilmu akhirat, tapi ketika ada paketnya, paket Ramadan, ya, selama Ramadan 25 hari 3.500.000, dibimbing ngaji sampai bisa. Kemudian ketika kita jangankan minjami uang, ya, jangankan minjami uang, ketika Bapak Ibu punya kegiatan sholawatan, terus orang yang mengundang Bapak Ibu sholawatan terus dikasih brosur, ini kalau mau mengundang saya ada paket biasa, ada paket spesial, ya, kemudian ada paket istimewa, ada paket premium. Itu kira-kira dapat pahala akhirat enggak? Walaupun yang dibuat judul itu sholawatan. Loh, kalau paket biasa piye maksudnya? Kalau paket biasa
sampean ngundang aku itu cukup bayar 12 juta. Tapi sound sistemnya gak horeg. Sound sistemnya biasa. Nggak ada yang namanya LCD proyektor, nggak ada. Lah kalau pengen ada kelap-kelip lampunya, berarti paketnya istimewa, itu 25 juta. Pilih yang mana? Sholawatannya tetap sama. Walaupun itu yang dibaca sholawat, tidak ada nilainya di hadapan Allah. Kok kata maks apa? UD. Walaupun religius, spiritual, kata maks, UD. Bukan kata Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir kan pernah di framing setiap kegiatan ini sampai Syekh Abdul Qadir di alun-alun Baghdad itu dihadirkan. Ternyata itu supaya panitia dapat uang banyak karena Syekh Abdul Qadir seorang alim sufi datang. Akhirnya nggak mau naik panggung, malah duduk di pojokan masjid. Terus gimana? Bapak Ibu punya kegiatan majelis zikir, tapi harus berbayar. Dari atas ini dapat sekian-sekian, makin ke bawah makin dikit, tapi di atas makin banyak. Ya nggak ada nilainya sama Allah. Banyak sekarang ilmu akhirat untuk kepentingan ngeruk dunia, bukan dunia untuk kepentingan akhirat. Akhirnya orang memaksakan diri jual keramat, jalannya diatur, ini diatur kayak John Rockefeller. Ya, jadi jangankan yang duniawi minjemi uang. Kalau urusan akhirat saja, kalau kita masih memberikan batas waktu, kita tidak dinilai kepedulian sosial. Loh, lah uangnya kanggonya tanggal sekian bulan sekian. Lah kalau itu berarti minjemi, jangan ada embel-embel minta dikasih pahala kepedulian sosial. Lah kalau kepedulian sosial itu sama dengan begini, ada orang kena gempa, nyumbangnya masa saya sumbang ya, nanti kalau gempanya sudah pergi nanti kembalikan ya. Makanya itu tidak dalam tanda kutip judulnya kepedulian sosial. Berarti makanya Nabi mengatakan al-wa'du dainun, janji adalah hutang. Itu tergolong hutang, bukan kepedulian sosial. Okay. Kalau orang peduli sosialnya itu tidak memberikan batasan waktu. Makanya ketika di zaman Nabi, orang-orang Yahudi itu minjami uang maunya dinilai sebagai kepedulian sosial. Ya contohnya lah, kalau kita bicara negara, Indonesia pinjam ke IMF itu pedulian sosial enggak? Ya kan enggak juga. Bapak Ibu dapat kur itu kepedulian sosial enggak? Ya enggak. Oh masih ada jaminannya, masih harus kembalikan. Kalau kepedulian sosial ini saya pinjami lunak. Kalau punya uang kembalikan, kalau belum punya ya jangan dikembalikan dulu. Ya sulit Gus. Ya itu amalan akhirat sulit. Amalan akhirat itu sulit. Ya kalau nggak bisa peduli kepedulian sosial ya ngomong, ini saya pinjemi ya, ini jatahnya anak saya bayar SPP besok, bisa nggak kembalikan? Kalau bisa saya kepinjemi, kalau nggak bisa ya nggak saya pinjemkan. Terus dalam hati yang sebelah kiri ngomong, awas lu nggak balik, awas lu nggak balik. Akhirnya mau belajar kepedulian sosial nggak bisa lagi. Ya, jadi kalau memberikan batas waktu itu masih dinilai muamalah, kalau di dalam bahasa fikih masih muamalah. Jadi hubungan antar sesama, belum disampai pada levelnya kepedulian sosial. Muamalah, makanya fikih itu menyebutnya muamalah, bukan kepedulian sosial. Ada lagi pertanyaan? Begitu sih berat, bukan tapi orang yang baik itu akan berada kesuksesan. Ini apa? Bagaimana orang yang pilot itu? Ini yang dimaksud oleh Nabi al-muflisu fi amanillah fid darain.
Pilot itu, orang pilot di dunia akhirat itu orang yang paling bahagia, paling sejahtera. Ketika kita beramal, perlu atas nama kita enggak? Seperti punya rumah itu perlu sertifikat atas nama kita enggak? Ya kalau ingin dapatkan kesejahteraan dan kesentosaan di dunia akhirat, ya beramal apapun ya langsung atas nama Allah, nggak ada nama kita. Makanya di dunia dan di akhirat nggak akan dihisab karena kita nggak punya apa-apa kok. Itu yang dimaksud oleh hadisnya Nabi. Sedekah atas nama siapa? Atas nama saya Gus. Berarti bukan atas nama Allah. Jadi artinya semua itu diberikan, tidak ada satupun yang atas nama kita. Yang dihisab itu yang atas nama siapa? Dihisab Allah di akhirat itu. Kan nanti dihisab, dihitung itu, ditimbang. Kadarnya juga di semuanya lah. Kadarnya oplosan apa enggak amalan kita itu kan dihisab oleh Allah. Yang dihisab itu adalah semua amal ibadah kita yang atas nama kita. Kalau atas nama Allah, maka tidak ada yang ini. Kita bangkrut, nggak punya apa-apa. Dibelah nggak metu getiye. Jadi artinya amal ibadah kita jangan ada yang seperti orang bangkrut itu kan nggak punya apa-apa. Maksudnya Nabi itu kita persis orang bangkrut, jadi nggak punya apa-apa. Ya, jadi semua itu atas nama Allah. Makan juga atas nama Allah. Bukan dengan menyebut nama Allah. Jadi bismillah itu bagi orang tasawuf sufi artinya bukan dengan menyebut nama Allah, tapi atas nama Allah. Kenapa yang bismillah di depan diterjemahkan dengan menyebut nama Allah, tapi bismillah yang di tengah-tengah innahu bin Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim kok diterjemahkan atas nama Allah? Susunannya sama. Jadi kita harus merubah framing bahwa bismillah itu atas nama Allah. Jadi ini akibatnya kalau saintis tidak diberi otoritas untuk bicara agama. Jadi kita bangkrut, nggak punya apa-apa gitu. Maksudnya bukan kita miskin. Jadi artinya Nabi menjelaskan persis orang bangkrut. Ya, jadi semua yang kita lakukan, sedekah kita, zakat kita, semuanya atas nama Allah. BPKB ya atas nama Allah, semua atas nama Allah. Oke, saya lanjutkan ke paragraf berikutnya. Wa fi makna zakati wa fi dan termasuk pula makna zakati, makna zakat tarekat aidon juga. Ya, kalau terjemah bahasa Indonesia ya termasuk juga makna zakat tarekat, tapi ini kan karena susunan bahasa Arab. Tazkiyatul qalbi, mensucikan hati. Min sifatin nafsi, dari sifat an-nafsi, hawa nafsu. Ibadahnya karena terdorong hawa nafsu apa terdorong Allah, ya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, madzalladzi, man barang siapa, madzalladzi barang siapa yang yuqridullaha, yuqridu meminjami, barang siapa yang meminjami Allah, Allah
Qardon dengan pinjaman, hasanan yang baik, wa yudha'ifahu, maka Allah melipat gandakan, lahu kepadanya, lahu kepadanya az'afan, dengan berlipat-lipat, katsiratan yang banyak, wal muradu yang dimaksud, minal qurdi dengan meminjamkan, ayu tia adalah memberikan, malahu segala, minal hasanati kebaikan, fi sabilillahi di jalan Allah Ta'ala, fi sabilillahi ta'ala di jalan Allah Ta'ala, ihsanan dengan berbuat baik, ila khalqihi kepada makhluknya, nya kembali kepada Allah, liwajhihi karena hanya memandang Allah, al-karimi yang maha mulia, wa sufqatahu yang diikuti, bila tanpa, minnatin mengumpat-umpat, kama qala Allah Ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina, hai orang-orang amanu beriman, la tubtilu janganlah kamu merusak, shadaqatikum sedekah-sedekahmu, bil manni dengan menyebut-nyebut itu kalau orang Jawa bilangnya ngundat, nyili pisan ngundat, wal adhan dan menyakiti perasaan, wala jangan toliba minta, aywadho imbalan
Fit dunia, di dunia. Wahada, dan ini min qasamil infaki, adalah pembagian al infaqi, infak dalam kurung sedekah fi sabilillahi ta'ala, di jalan Allah ta'ala. Lan tanalu, kamu tidak akan memperoleh al birra, kebaikan, hatta, sehingga tunfiku, kamu menginfakkan, mimma, sebagian harta, tuhibbuna, yang kamu sukai, fi sabilillahi ta'ala, di jalan Allah ta'ala. Kalau amalan kita ingin menjadi amalan akhirat, dapat kita nikmati di akhirat, maka jangan diumpat-umpat dan harus menata hati. Bantu keluarga ya jangan diumpat-umpat, bantu adik diumpat-umpat, bantu kakak diumpat-umpat, bantu ipar diumpat-umpat. Lo kalau nggak gue bantu apa bisa gitu lo? Ungkit ya Gus. Ya. Kalau orang Tangsel ya diungkit-ungkit. Jadi kemudian sudah tidak diungkit-ungkit, diumpat-umpat lagi, ya. Kemudian nggak minta imbalan di dunia, makanya disebut infak. Infak itu tengah-tengah antara sedekah, ikhlas dan tidak ikhlas. Ikhlas secara kolektif atau ikhlas secara personal. Contoh gini, kalau akhir tahun anaknya lulus SD, ngasih kepala sekolah urunan apa dewe-dewe pribadi? Urunan aja biar kita ngirit. Kalau ada temannya melahirkan, sama-sama wali murid, satu sekolah satu kelas itu patungan jadi satu, terus dikumpulkan, terus dikirimkan bersama-sama. Apa sendiri-sendiri? Kalau menurut konsepnya Allah ini, ya sendiri-sendiri. Tapi prakteknya kan apa prakteknya coba? Kalau sendiri-sendiri 100.000 nggak pantas. Kalau patungan satu sekolah jatuhnya 20.000 sangat pantas. Dan yang paling hebat yang ngantar. Alhamdulillah paketan sudah saya antar ke kepala sekolah, dipoto cret kirim ke grup. Lulu itu kan gratifikasi, kok dikirim-kirim. Nyatanya disuruh apa bil mani wal ada aja milihnya yang bil mani wal ada. Gimana Bu, jadi kepala sekolah urunan gak wali murid itu? Urunan wali murid mezai urunan, enak urunannya Bu. Wes urunannya 20 hewan datang ke kepala sekolahnya, rombongan, depannya toko jajan, torok itu kepala sekolah belikan itu jajan anak-anak itu. Serang ngerti bil mani wal ada. Gayanya itu apa sedekah? Mancing, lomba mancing Agustusan. Ya samalah dengan anak itu pulang ke orang tua cuman bawa beras 10 kilo, pulangnya bawa pisang, bawa kelapa, bawa ini, bawa itu. Pancingan itu namanya bil mani wal ada.
Lalu setiap lebaran cuman bawa kongguan satu kotak aja, pulangnya apa yang dibawa anak-anak? Lah, lantana lubirroh kata tunfiku mimma tuhibbun. Yang dipilih itu yang kedua ini. Ya ojo urunan, lek urunan mbok ojo 20.000-an. Diprotes wali murid kalau kebanyakan. Ya, jadi itu ajarannya Allah, bukan ajaran saya. Jadi kalau niat bantu yang dilihat adalah Allah. Urusan orang itu mengucapkan terima kasih atau tidak bukan urusan kita, urusan Allah. Orang itu mau balas budi kepada kita, ya kita nggak melihat karena dari awal yang kita lihat adalah Allah. Makanya ketika kita bicara ikhlas akan diuji oleh Allah keikhlasan kita. Itu sudah saya bantu ini. Bantuannya dilancarkan, kalau mau disuruh-suruh yaitu bil manni wal adha. Mungkin ada pertanyaan? Ada Gus. Ya silakan. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang dimaksud amanu itu orang-orang agama langit apa untuk orang-orang Islam yang beriman kepada Allah dan Rasul. Jadi kalau di Quran menyebut ya ayyuhalladzina amanu, ya orang Islam yang beriman. Tapi pekerjaannya orang beriman itu kalau pekerjaan kepedulian sosial tidak peduli sesama muslim atau non muslim. Ya. Orang Islam itu ke sesama muslimnya juga baik, ke yang non muslimnya juga baik. Itu cirinya orang yang iman. Jadi begini, kalau kita merujuk kepada Nabi itu orang yang paling benar dan dijamin kebenarannya. Tapi Nabi tidak pernah merasa paling benar. Kalau sudah ada orang kok merasa paling benar, berarti itu justru tidak benar. Ada satu kelompok kok mengklaim kelompoknya paling benar, ya jelas nggak benar. Wong Nabi sendiri yang dijamin kebenaran ucapannya, tindakannya oleh Allah, yang tidak pernah merasa paling benar dan menyampaikan pada sahabatnya, aku ini bertobat kepada Allah dalam satu hari satu malam berapa? 100 kali. Lah kita tobat aja nggak pernah merasa paling benar. Tidak hanya individu, kelompok pun kalau merasa paling benar justru diragukan kebenarannya. Jadi karena di sekolah itu kan ada infak, ada sedekah, ada sahriyah, itu harus dibedakan. Jadi di sini kan la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jadi tungfiku juga lantana lul birra hatta tungfiku mimma tuhibbun. Jadi Allah yang dimaksud oleh Allah gini, kamu tidak akan memperoleh kebaikan sehingga kamu menginfakkan atau mensedekahkan sebagian harta yang kamu cintai. Kalau Bapak Ibu makan nasi pecel itu tidak disukai, itu nganggep makanan orang miskin, maka kalau bersedekah ya jangan pecel. Pecel aja nggak disukai, sukanya rawon, empal, ya sedekah itu ya gitu. Memang ngomongnya sedekah Jumat berkah, tapi makanannya nggak memper, gitu minta pahala surga. Ada gempa bumi, ada orang miskin, lebaran nggak punya baju, dibelikan baju yang 100.000 tiga apa 300.000 satu. Ya enggak 100.000 tiga Gus. Saya carikan diskon di Shopee Gus. Apa yang kita cintai, contohnya baju. Kalau kita pakai baju yang seperti ini kok rasanya risih, nggak nyaman, ya jangan disedekahkan. Kalau sedekah barang layak pakai
di almari itu kira-kira dipilih yang kira-kira nggak kita sukai apa kita sukai? Yang tidak disukai biasanya. Ya pasti yang nggak disukai dulu dikeluarkan. Wes iki lho nggak ganggu udah lama ini dibungkus dikirimkan ke panitia. Gempa bumi, bencana alam, banjir bandang. Tapi berdoanya moga-moga amal ibadah kita diterima oleh Allah ya. Nanti dapat balasan akhirat. Iku panitia menyenangkan bapak ibu aja. Gusti Allah itu nggak begitu. Itu kan etika itu ya. Itu kan etikanya panitia aja supaya nggak dilempar batu sama bapak ibu. Barang bekas kok minta pahala surga. Itu karena panitia itu belajar etika dan moral karena dikasih terima kasih Pak, Bapak telah membantu ini. Semoga Bapak Ibu dengan ikhlas nanti dibalas oleh Allah 10 kali lipat. Wong dalilnya itu yang dicintai 10 kali lipat, bukan barang bekas. Dan yang layak tapi yang dicintai. Mimma tungfikun itu mimma tuhibbun hatta tungfiku mimma tuhibbun. Kalau belikan buku anak cucu mereknya Sidu yang mahal-mahal yang tebal. Kalau untuk anak yatim yang tipis-tipis itu di bawahnya dikasih catatan NB Gusti numpang bicara pahalanya surga nggih. Ada pertanyaan? Jadi ini zakat, masih kita bicara zakat, pertemuan berikutnya bicara puasa syariat, puasa thariqah. Jadi kita merubah framing yang sudah kita kenal berabad-abad. Ibadah tidak hanya sholat, kepedulian sosial ibadah yang nilainya tinggi. Kalau nggak ada pertanyaan, marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini membawa manfaat barokah fid-dini wa dunya hatal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika wa ahli baitihi tahirin wa khusushum bi afdhali shalawatika wa rahmatika wa barakatika wa salamik wa khususillahumma walidina bil karamati ladaik wassalati minka ya arhamar rahimin wa alhimna ilma ma yajibu lahuma alaina ilhama wajma' lana ilma dhalika kullihi tamama thumma ista'milna bima tulhimna minhu Allahumma razuqna taufiqat ta'ati wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyati wa irfanal hurmah wa akrimna bil huda wal istiqamah wa syaddid al-sinatana bis shawabi wal hikmah wa mla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal kharami wasyubhah wa ghafuf aydina anil dhulmi wasirqah wa ghud absarana anil fujuri wal khiyanah wa suddud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tafaddal ala ulama'ina bizzuhdi wan nasihah walal muta'allimina bil juhdi war rughbah
walal mustami'ina bil ittiba'i wal mau'idhah walal maradhal muslimina bisyifaa'i war rahmah wala mautahum birrahfati war rahmah wala masyayikhina bil waqari was sakinah wala syababi bil inabati wat taubah wala nisa'i bil haya'i wal iffah walal aghniyai bil tawadhu'i was sa'ah walal fuqara'i bis sabri wal qanaah walal ghuzati bin nasri wal ghalabah walal usara'i bil khalasi war rohah walal umara'i bil adli was syafaqah walal ra'iyyati bil insafi wa husnis sairah wa barik litulabi Muhammad Widodo Center fi zadi wan nafaqah wa qadhi ma aujabta alaihim bifadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridhal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.